Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dosen penguji bagi guru tertentu piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Slamet Abidin, mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Jambi dengan NIM RTA2G 1244679. Asal sekolah SDN 009 Sukajadi, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan kali ini melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan bagi guru tertentu piloting 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya berikut video praktik pembelajarannya. Mohon masukan dan saran guna untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Acungkan jari tangan. Ya, bagus. Baik, turunkan. Sekarang kita berdiri semua, nak. Berdiri. Ya, kita punya jari tangan ya. Kita nyanyi menggunakan jari tangan dulu ya. Ya, nyanyi semua. Ingat ya. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, Jari kelingking terkecil, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan. sama-sama, mari kita berdoa. Ya, sekarang Pak Guru tanya, siapa yang bersedia memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, silahkan Arfian maju, sayang. Ya, Siap, gerak. yang kuat, nak. Memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, ridhoilah Islam agamaku dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku yang bermanfaat dan berilah aku ketahanan. Amin. Ya, terima kasih Alfian sudah memimpin doa. Tepuk tangan anak-anak. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengabsensi kehadiran siswa ya. Alhamdulillah hadir semuanya, berarti pada tanggal 8 bulan 10 nihil ya, hadir semua. Nihil. Alhamdulillah, Bapak berharap seperti itu. Sekarang, sebelum kita memulai pelajaran, buku dan alat tulisnya sudah dipersiapkan? Meja dan kursi sudah lurus semuanya? Posisi duduknya sudah rapi? Coba Pak Guru ingin tanya, siapa yang piket pada pagi hari ini? Cong, petugas piketnya. Iya. Terima kasih petugas piketnya. Kelas kita udah terkondisi dengan bersih dan rapi. Tepuk tangan untuk petugas piketnya. Baik. Ya.
sebelumnya kita akan tanya dulu ya sebelum memulai pelajaran. Momo, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih. Apa itu? Coba sebutkan. Keyakinan kelas 1. Disiplin waktu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya. Menjaga kebersihan kelas. Iya. 4. Berbicara secara bergantian. Iya. 5. Acungkan tangan sebelum bertanya. Ya, tepuk tangan untuk Momo. Terima kasih sudah mengajarkan keyakinan kelas kita. Tujuan keyakinan kelas kita itu hanya untuk mengatur kondisi kelas supaya lebih baik. Coba untuk yang selanjutnya, sekarang Pak Guru akan membawa kalian hadir secara utuh, baik jasmani dan rohani. Duduk yang tenang. Ya, duduk yang tenang, ikuti tanpa guru, kesampingkan, ya, letak ya. Hitungan 1, 2, 3, tarik napas. Tahan, keluarkan. Ya. Lagi, tarik napas. Tahan, keluarkan. Ya, itu namanya teknik stop. Baik, sekarang Pak Guru punya gambar. Gambar apa ini sayang? Gambar ayam. Ayam ini termasuk dalam kelompok apa, Nak? Kelompok hewan. Coba siapa yang punya hewan di rumah? Ya, siapa yang tahu atau yang punya hewan di rumah atau yang tahu hewan-hewan di sekitar rumah, Cung? Yang kuat ya? Monyet. Ya, ayam. Bebek, burung, kucing, angsa, bebek, biawak, ular. Ada lagi yang tahu? Iya, ikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua yang sudah menjawab. Nah, itu adalah kelompok apa, Nak? Hewan. Sekarang kelompok apa ini? Tumbuhan. Siapa yang tahu nama-nama tumbuhan di lingkungan sekitar kita, Cung? Nggak usah berdiri, Rasid duduk. Ya, Rasid dulu. Jambu, matoa, mangga, cabe, rambutan, buah naga, pepaya, jeruk, kelapa, manggis. Ya, tepuk tangan untuk semua yang sudah menjawab. Kelompok hewan udah, kelompok tumbuhan udah, yang belum kelompok apa? Manusia. Nah, kelompok manusia. Sekarang Pak Guru tanya, di rumah kita itu kan ada banyak, ya kan, anggota keluarga. Siapa yang bisa menyebutkan selain kakek? Ya, ya. Mama, ayah, adik, kakak, abang. Udah semua disebutkan ya. Tepuk tangan untuk yang menyebutkan tadi. Bagus ya. Itu adalah anggota keluarga kita yang ada di rumah. Baik, sekarang buku tulisnya dibuka. Buku paketnya juga dibuka. Udah? Halaman 17. Siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa pada pagi hari ini? Siklus hidup pada makhluk hidup. Pelajaran kemarin kamu masih ingat kan tentang hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ayo apa? Mengenal Siklus hidup pada makhluk hidup. siklus hidup pada makhluk hidup. Ya, ayo mengenal siklus hidup pada makhluk hidup. Sebelumnya, ya, sebelumnya Pak Guru tanya, kita itu hidup ya,
Hidup ya. Siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oh iya, satu. Bernafas. Ya, bernapas. Betul. Siapa lagi? Bermakan. Ya, makan. Nafas. Bernapas sudah. Minum. Minum, betul. Bergerak. Bergerak, betul. Tidur. Tidur, betul. Sakit. Sakit. Iya. Udah, tepuk tangan untuk yang menjawab. Jadi ada berbagai macam ya. Salah satunya adalah bernafas, bergerak, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan menyesuaikan diri. Itu adalah ciri-ciri makhluk. Jadi, makhluk hidup itu dikelompokkan jadi berapa tadi? Jadi berapa? Jadi 3 ya. Jadi kamu harus ingat sekarang Pak. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang siklus hidup, peserta didik dapat menjelaskan secara lisan tentang pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup dengan percaya diri. 2. Melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu mengurutkan siklus hidup pada makhluk hidup sesuai dengan prosedur yang baik. 3. Siswa mampu menanggapi peserta didik yang sedang melakukan presentasi dengan benar sesuai dengan prosedur dan percaya diri. Guru akan membagikan teks wacana. Teks wacana tentang harimau Jawa. Silahkan dibaca. Siapa yang bersedia membaca, Nak? Saya, Kak. Ya, 2 orang. Baik. Ya, silakan maju ke depan. Yang lain menyimak. Assalamualaikum. Nanti dulu, Nak. Pasang mikrofonnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa dulu? Ya, Rasid. Silakan baca. Harimau Jawa adalah hewan yang dulunya ada di Pulau Jawa. Harimau Jawa dinyatakan punah sekitar tahun 1980. Saat penduduk semakin padat, jumlah hutan mulai berkurang. Hutan-hutan terganti dengan perumahan dan perkebunan harimau Jawa. Saat itu mulai kehilangan rumahnya. Harimau ini senang memangsa rusa, namun saat itu banyak rusa yang terkena penyakit. Hal tersebut menyebabkan jumlah makanannya pun berkurang. Perburuan juga diyakini menjadi penyebab punahnya hewan ini. Habitat yang rusak, makanan yang berkurang, dan perburuan menyebabkan hewan dan keturunannya semakin sedikit. Hewan ini menjadi semakin langka, sampai akhirnya disebut punah. Namun masih ada yang meyakini keberadaan hewan ini karena ditemukan jejak kaki yang menyerupai harimau Jawa di beberapa hutan. Ya, beri tepuk tangan untuk mereka berdua sudah membaca. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik. Dari yang dibaca oleh teman kamu tadi, Rasid dan Abid ya. Abid Noval ya. Nah, Pak Guru akan bertanya 3 aja pertanyaannya. Yang pertama, apa yang menyebabkan hewan harimau Jawa itu punah? Ada yang tahu? Punah. Penyebab punah apa? Makanannya semakin berkurang. Makanannya semakin berkurang. Ada jawaban lain? Nggak ada. Betul ya, makanannya semakin berkurang sehingga tidak bisa melanjutkan keturunan dan habis. Punah dan langka beda ya. Kalau punah itu sudah tidak ada lagi, sedangkan langka itu masih bisa Iya, tepuk tangan untuk Mama. Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa perkembangbiakan penting? Ada yang tahu? Iya, acungkan dulu. Agar tidak punah. Ya, agar tidak punah. Tepuk tangan. Baik, pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak memiliki jumlah keturunan yang kurang? Ya, Punah. punah. Tepuk tangan. Betul, jawabannya tepat. Sekarang Pak Guru akan tanya. Kita kan udah tadi
membaca ya. Kemudian sekarang Pak Guru akan tanya. Siklus hidup hewan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu siklus hidup hewan pengertiannya? Tadi siklus hidup itu kan putaran kejadian yang berulang dalam kehidupan suatu makhluk hidup. Coba sekarang siklus hidup hewan. Siapa yang tahu, Cung? Ya, Rasid, silakan. Siklus hidup hewan adalah suatu proses yang dialami hewan yang dari kelahiran, yakni saat keluar dari perut ibunya atau menetes dari telur. Ya, betul. Tepuk tangan. Sekarang coba perhatikan hewan di depan. Hewan apa, Nak? Hewan harimau Jawa. Masih ada apa enggak? Tidak. Tidak. Berarti siklus hidupnya sudah tidak ada lagi karena sudah punah, sudah habis, nggak ada lagi. Rasid tadi udah mendapat tepuk tangan? Ya, udah ya. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi siklus hidup hewan itu ada yang mengalami tanpa metamorfosis. Siklus hidup hewan yang pertama tanpa metamorfosis. Ada yang tahu apa itu siklus hidup tanpa metamorfosis? Acung? Tanpa metamorfosis. Apa? Ya. Siapa namanya? Dika. Ya, coba Dika, apa nak? Hewan yang mengalami siklus hidup tanpa metamorfosis hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Ya, tepuk tangan untuk Dika, betul. Mengalami perubahan bentuk ukuran tubuh itu metamorfosis. Tanpa metamorfosis, maaf ya, tanpa metamorfosis. Sekarang perhatikan lagi gambar di depan, nak. Perhatikan. Ada gambar apa, sayang? Ada gambar kucing. Yang pertama, yang Pak Guru tunjuk, gambar anak kucing. Anak kucingnya bagaimana bulunya? Bulunya bagaimana? Tipis. Kemudian? Ya, lebat ya. Bulunya lebat menjadi kucing muda dan menjadi kucing dewasa. Kemudian, perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini siklus hidup apa, nak? Kambing. Hamil kan? Kambingnya hamil kan? Nah, setelah hamil bagaimana? Jadi anak kambing. Lahir jadi anak kambing. Baru habis itu? Iya, habis itu? Iya, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi selain contoh tadi kan ada kucing, ada kambing tanpa metamorfosis, ya kan? Siklus hidupnya tanpa metamorfosis. Sekarang selain kucing dan kambing, hewan apa lagi? Siapa yang tahu? Ya. Rusa, betul. Siapa lagi? Sapi. Harimau. Ya, singa ya. Gajah. Kuda. Ya, betul. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Ya, jadi itu ya siklus hidup tanpa metamorfosis. Sekarang yang kedua, ada yang tahu apa? Yang kedua apa? Iya, mengalami metamorfosis. Yang kedua, mengalami metamorfosis. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Siapa yang tahu, nak? Iya. Apa, nak? Mengalami perbedaan. Ya, mengalami perbedaan pada setiap fasenya. Boleh dilihat bukunya ya. Boleh dilihat bukunya halaman 18. Sekarang perhatikan gambar di depan. Gambar di depan ya, perhatikan. Bentar ya, nak.
Nah, ini dia. Metamorfosis. Gambar apa sayang? Ayam. Yang pertama, telur. Telurnya diramin, setelah itu menetas menjadi anak ayam dan menjadi dewasa. Itu berbeda. Nah, itu metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, metamorfosis tidak sempurna. Ya. Ini tidak sempurna. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Kalau yang ini tadi kan tanpa metamorfosis, kambing. Dari kambing kecil sampai dewasa bentuknya seperti itu aja. Kalau yang tidak metamorfosis tidak sempurna itu kan setelah jadi anak ayam kan, anak ayam kecil, tumbuh bulu dan seterusnya, di dewasa kan hampir sama kan? Ya kan? Ya. Jadi seperti itu. Itu metamorfosis tidak sempurna. Coba perhatikan lagi gambar berikutnya. Gambar apa sayang? Ya, burung. Itu tidak sempurna juga. Metamorfosis tidak sempurna. Dari apa? Telur menetas menjadi anak burung. Kemudian remaja dan dewasa. Selain burung, metamorfosis tidak sempurna apa? Contohnya. Ya. Bebek, betul. Ayo, ada yang tahu lagi? Sapi itu tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang Bapak tanya, apa sayang? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Itu yang Bapak tanya sekarang yang tidak sempurna dulu, nak. Yang tidak sempurna. Ayam. Apa, nak? Kodok. Kalau kodok sempurna. Kalau tidak sempurna itu hanya beberapa fase, nak. Kita bahas yang ini dulu, nak. Udah bertelur, terus begitu lagi bentuknya. Tadi siapa yang menjawab burung? Ada lagi yang tahu? Contohnya? Ya, apa? Belalang. Belalang. Kalau belalang dia, nak, berubah semua dari telur, nimfa. Itu nanti yang kedua. Itu nanti yang kedua. Jenis unggas loh, nak. Ini tadi kan ada ayam, terus burung. Selain itu apa lagi? Mandi di pinggir kali, bunyi wek, 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 apa? Bebek. Terus yang lebih besar lagi hewannya apa? Angsa. Nah, itu contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita bahas metamorfosis sempurna. Coba perhatikan gambar di depan, nak. Nah, gambar apa sayang? Gambar kupu-kupu. Ada berapa fasenya? Hitung. Ada berapa? 5. Coba hitung yang bagus. Hitung yang bagus. Berapa? Coba, dia bisa jawab sendiri. So, berapa? 4. Kurang tepat. Berapa? 6. Ya, 6. Tepuk tangan. Ada yang bisa menceritakannya? Apa dulu yang pertama? Bertelur. Coba acung dulu. Ya, coba. Kupu-kupu. Dewasa bertelur. Ya. Terus menjadi ular. Nah. Menjadi kepompong. Menjadi kepompong. Habis tuh? Kupu-kupu muda. Menjadi dewasa. Ya, betul. Tepuk tangan ya. Jadi fasenya itu ada berapa fasenya? Ini kan sama. Jadi ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, kupu-kupu bertelur. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat kupu-kupu tapai ya, berhenti makan menjadi kepompong. Kemudian kepompong. Iya.
berubah jadi kupu-kupu muda dan jadilah kupu-kupu dewasa. Baik, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab tadi. Perhatikan lagi gambar berikutnya. Ada gambar apa, Nak? Nyamuk. Coba ada berapa fase? Ada berapa siklusnya? Ada 4. Yang pertama apa? Telur nyamuk. Telur nyamuk berubah menjadi pupa atau yang disebut dengan kepompong. Setelah itu jadi nyamuk dewasa. Pintar semua, tepuk tangan. Jadi metamorfosis sempurna itu ada contohnya kupu-kupu, nyamuk, terus apa lagi? Siapa bisa menyebutkan? Saya Pak. Ya, apa, Nak? Ikan. Ikan, betul, tepuk tangan. Apalagi lompat-lompat di pinggir kali, apa? Ya, kata, betul, tepuk tangan. Yang dibilang mama apa tadi? Belalang. Ya, belalang, tepuk tangan. Suruh tepuk tangan kok kurang semangat sih. Kurang semangat. Baik, kita nyanyi dulu deh bersama. Semua berdiri. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Tadi jenis hewan sudah ya, kita lanjutkan yang berikutnya, siklus hidup pada tumbuhan. Tadi pada hewan ya, siklus hidup hewan. Sekarang yang kedua, ya yang B. Yang B itu siklus hidup pada ya, siklus hidup pada tumbuhan. Siklus hidup pada tumbuhan. Coba contoh tumbuhan tadi udah disebutkan di awal kan? Sudah kan? Nah, kira-kira dari apa dulu, Nak? Tumbuhnya dari apa dulu kalau tumbuhan? Dari biji, betul ya, dari biji dulu. Perhatikan ke depan. Nah, ada apa tuh? Apel ya. Apel. Siapa yang bisa menceritakan fasenya? Siapa yang bisa menceritakan? Dari apa dulu? Biji. Siapa yang bisa menceritakan, Cong? Ya, coba. Biji apel. Menjadi Terus tumbuh muda, berbunga, iya, ini dewasa dulu. Baru berbunga, setelah itu apel berbuah. Iya, tepuk tangan untuk Abid Naufal Nofriansa. Ya, kita lanjutkan kembali ya ke siklus hidup pada manusia. Oh ya, sebelumnya Pak Guru tanya dulu. Ada yang bisa menceritakan selain pohon apel? Ada yang mau menceritakan siklus tumbuhan apa gitu? Ada? Contohnya bercerita, tadi kan Abi sudah bercerita, tumbuhan apel dari biji apel berkecambah, tumbuh muda, terus dewasa, berbunga, terus berbuah. Ada yang cerita? Ada yang mau cerita? Iya. kacang, Ya, coba ceritakan, Nak, kacang. Dari biji, yang pertama dari Biji biji, terus berkecambah, terus tumbuh muda, tumbuh muda, baru dewasa, ya, berbunga, ya, dan berbuah. berbuah ya. Tepuk tangan untuk iya. Baik, kita lanjutkan yang C ya. Yang C itu apa, Nak? Pada manusia, siklus hidup pada manusia.
Sekarang perhatikan gambar di depan. Tadi di awal pembelajaran Anda sudah menyebutkan anggota keluarga. Nah, coba di depan ada siklus hidup apa ini? Manusia. Manusia. Laki-laki, jenis kelaminnya apa, Nak? Laki-laki. Siapa yang bisa bercerita? Menceritakan gambar. Ya. Wanita. Kayak mana? Coba maju, Nak. Maju aja. Agak cepat. Ya. Ya, silakan. Balita, Ya, balita. Kemudian setelah balita menjadi anak. anak-anak, Setelah itu menjadi muda, muda. Terus remaja. remaja, Habis itu tua, tua, dewasa. dewasa, Habis itu tua. tua, ya betul. Tepuk tangan. Baik. Siapa yang punya abang di rumah? Nah, itu masuk ke dalam kategori apa? Kategori apa? Remaja. Coba siapa yang punya adik bayi di rumah? Cong? Nah, masuk ke dalam kategori apa? Pada fase apa? Balita, bayi di bawah umur 5 tahun. Kemudian siapa yang punya bapak dan ibu, Cong? Nah, bapak dan ibu kita, ayah dan ibu kita masuk ke dalam apa? Kategori yang mana? Pada fase apa? Apa? Dewasa. Siapa yang punya nenek dan kakek di rumah, Cung? Nah, masuk pada kategori apa nenek dan kakek? Ya, fase tua. Nah, itu tadi tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Jadi, sekarang Pak Guru tanya, siklus hidup pada makhluk hidup sama atau berbeda? Berbeda. Kenapa berbeda, sayang? Bedanya, ini kan makhluk hidup juga nih. Dari sini hewannya, tumbuhannya, manusianya, kan makhluk hidup. Makhluk hidup kan ada hewan. Makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi berapa? 3. Makhluk hidup, hewan, makhluk hidup, tumbuhan, dan manusia. Kita termasuk dalam kategori manusia. Jadi Pak Guru tanya tadi, apa pertanyaannya? Ayo, lupa. Pak Guru ulangi ya. Siklus hidup beda apa sama? Setiap siklus hidup pada makhluk hidup beda apa sama? Beda. Siapa yang jawab beda, Cong? Ya, betul. Tepuk tangan. Kenapa? Karena ada yang halaman 21 kan ada, nah. Karena ada yang halaman 21, sayang. Ada yang Loh. Di halaman 21 tadi kita udah membahasnya di sini. Gambar anak ayam. Ada yang bertelur. Kemudian lagi ada yang melahirkan. Terus yang ketiga ada yang tahu? Ayo Acung. Bertelur dan melahirkan. Kalau yang bertelur tahu nggak hewan apa? Contohnya. Disebut ovipar. Ayo, contohnya. Ayam. Bebek. Ya, burung. Serangga. Angsa. Ya, tepuk tangan. Sekarang vivipar yang melahirkan. Hewan yang melahirkan. Hewan. Ya, lembu ya. Sapi. Ya, terus? Ya, sapi, betul. Kambing. Kucing. Kuda, betul ya. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab, itu yang melahirkan. Nah, yang bertelur dan melahirkan itu ovovivipar. Contohnya? Ada yang tahu contohnya? Kambing. Kambing itu melahirkan. Siapa yang tahu, Cong? Di halaman 22, sayang. Contohnya apa?
Ayo. Ikan Ya. hiu. Ikan pari. Ikan kecoa. Halaman 22 sayang. Punya bukunya kan? Punya. Dilihat. Apa coba? Siapa yang tahu? Hewan apa itu? Udah bertelur kok melahirkan gitu loh. Hewan apa itu? Nggak tahu? Padahal sering ada. Dikejar. Ya, Mama. Kuda laut. Kuda laut. Betul, tepuk tangan untuk Mama. Selain kuda laut juga ada? Orang hutan. Orang hutan. Betul, tepuk tangan. Kita lanjutkan ya. Ya. Kita lanjutkan dengan pembagian kelompok. Ya. Pak Guru akan bagi kelompoknya sesuai dengan asesmen diagnostik untuk mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Kelompoknya akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya, sesuai dengan asesmen diagnostik. Kelompok 1, ketuanya ini ya. Pegang dulu. Kelompok 2, ketuanya siapa? Ya. Arpian kelompok 3. Mama. Kelompok 4. Ya. Ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Apa ya buat kelompok ya? Silakan bentuk kelompoknya. Ketua atur 1, 2, 3. Ya. Sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing karena sebelumnya sudah Bapak bagikan tugas dan Anda sudah mengerjakan tugas asesmen diagnostik awal. Jadi Pak Guru sengaja Ananda dudukkan berdasarkan kelompok sesuai dengan kemampuannya. Sekarang Pak Guru akan kasih tugas untuk kelompok 1. Mana kelompok 1, Cung? Ya, kelompok 1 tugasnya dengarkan ya. Kamu Ananda disuruh untuk menggambar. Ya, di keterangannya Ananda disuruh untuk menggambar. Kemudian gambar siklus. Untuk tugas kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 tugas petunjuknya itu Ananda melengkapi ya. Melengkapi tabel ini ada gambar jagung ya, ini ada gambar jagung, fase-fase pertumbuhan siklus jagung, bagaimana lengkapi ya. Dah, untuk kelompok 2 sudah selesai, Bapak bagi tugas. Yang udah mendapatkan tugasnya langsung dikerjakan aja, nggak usah nunggu. Terus kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, kelompok 3. Ingat ya, kelompok 3 ya. Ini ada gambar. Nah, ada gambar apa ini, Nak? Ada gambar apa? Manusia. Gambar manusia. Ananda, tugasnya itu yang pertama, bentar ya. Disuruh untuk sesuai petunjuk ya. Petunjuknya menggunting. Nah, menggunting gambar. Terus tempelkan menggunakan lem. Nanti Bapak bagi lemnya. Ini tempelkan di sini. Kemudian petunjuknya sesuai urutan. Nah, buat. Punya gunting, Nak? Kelompok 3 punya gunting? Kelompok 3 mana? Punya gunting? Ya. Sekarang kelompok 4. Udah, silakan kerjakan kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 4, di sini Pak Guru punya biji cabai berkecambah. Kemudian yang lainnya, ya, akan Bapak antar ke situ. Ya, ke kelompok 4. Letak di meja. Disuruh ngapain Anda ya, bukunya ditutup boleh. Untuk kelompok 4.
karena nggak muat, takut kotor. Udah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh dimulai bekerja. Udah mulai kerjanya, nak? Dah, sebelum Nanda mengerjakan tugas, ya, tadi udah sebagian yang mengerjakan tugas, kita buat kesepakatan berapa menit kira-kira untuk mengerjakan tugas tersebut, nak? Berapa menit minta waktunya kira-kira, nak? 10 menit, Pak. 10 menit. Coba yang lain. Berapa menit? Setuju dengan 10 menit? Ya udah, nanti kalau 10 menit belum selesai, Pak Guru tambahin waktunya ya. Karena Pak Guru rasa biasanya sih kalau diskusi kayak gini, kelompoknya, tugasnya menumpuk, itu 20 menitan. Jadi kalau 10 menit udah selesai nggak apa-apa lah. Kita kasih waktu. Artinya kesepakatannya 10 menit ya. Terhitung dari sekarang ya. Yang tadi udah ngerjakan duluan nggak dihitung. Mulai dari sekarang ya. Sambil Ananda mengerjakan tugas, Pak Guru akan berkeliling menilai Ananda. Jadi Pak Guru itu punya tabel penilaian. Nah, Ananda harus bagus. Harus bagus cara kerjanya. Kenapa? Karena dinilai. Ada observasinya nanti. Pak Guru berkeliling sambil mengasih tahu, tapi sambil Pak Guru mengobservasi nama-nama ini. Pak Guru akan observasi yang dinilai apa aja. Yang pertama ya, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu apa aja yang dinilai? 1, sikapnya dia, aspeknya. Ya, sambil kerja ya, sambil kerja sambil dengerin. Kerja, nak. Bisa pakai, nggak harus pakai gunting aja, pakai penggaris. Kalau nggak ada gunting lagi, pakai penggaris. Yang pertama, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan bertanggung jawab. Itu untuk skor 1. Kemudian skor 2, senantiasa berhati-hati dan penuhi perhatian. Ya. Dengar nggak Pak Guru ngomong, nak? Dengar. Pak Guru ulang ya, maaf tadi ya. Skor 1 untuk pedomannya itu, 1 tidak melakukan sama sekali. Yang 2 kadang-kadang. Ya, kadang-kadang melakukan. Yang ketiga sering, apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan. Kemudian yang keempat, apabila selalu melakukan sesuai dengan pernyataan. Nah, yang dinilai dalam sikap itu ada 3. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, senantiasa berhati-hati dan teliti dan penuhi perhatian dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan dalam presentasi. Itu sikap. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan ada aspeknya 4 ya. Baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan. Kenapa nak jatuh? Ya diambil kerjasama loh. Mau pakai lem apa pakai lakban, nak? Lem. Lem, nih, lem. Lem, Pak. Kamu pakai lakban aja. Karena melengketkan dia apa? Dah. Tadi Bapak kasih tahu baru sampai pengetahuan. Pengetahuan itu Ananda mampu menyebutkan, menjelaskan, dan melengkapi dengan tepat. Kemudian mampu menjelaskan siklus hidup tapi kurang tepat. Yang kedua cukup mampu menjelaskan siklus hidup dengan kurang lengkap. Yang poin 1 perlu bimbingan, tidak mampu menjelaskan siklus hidup. Ya.
Kemudian penilaian keterampilannya ada 3 tentang aktif dalam berdiskusi kelompok. Yang kedua, terampil dalam penyelesaian LKPD. Yang ketiga, terampil dalam menyajikan LKPD. Jadi, dan skornya itu untuk yang satu, skor 1 jika kurang tanggap dalam berdiskusi. 2, aktif mengikuti diskusi dan seterusnya. Ya, Bapak nggak bacakan semuanya ya, karena takut Nanda kurang terbimbing. Jadi Pak Guru akan membimbing aja langsung. Tentang penilaian udah Pak Guru sampaikan tadi. Silahkan ya, sambil Pak Guru menilai, sambil berdiskusi silahkan. Udah gambar aja. Gambar yang gede, satu yang gede gitu loh. Ini kecil dan nanti dulu ini kan telurnya ada jangan ini telur gitu bulat 1 2 3 4 5 gitu aja bulat 5 kayak gini mau diulang iya nah gini 1 2 dan gambar ayam kecil baru ayam dewasa di belakang dipinjem nih udah paham cepetan tulis nama kelompok ya siklus hidup ayam besar 1 2 3 4 5 selesai cepet ayam kecil tadi udah buat ayam yang kecil yang besar dapat cepet dapat udah ini udah selesai ya kelompok satu aja ya mana yang mau maju ini ya ini tulis judulnya mana yang nulis siapa judulnya Maulana tulislah siklus hidup manusia gitu judulnya kan nama kelompoknya udah kan sini tulis siklus hidup manusia ini ditempel dah apa bisa segitu cukup berapa gambarnya ada 1 2 3 4 5 5 cukup berapa kira-kira enggak kata bapak apa itu orang manusia kok 1 2 3 4 5 ke samping aja enggak nanti enggak muat kalau ke sini buat aja di sini nah siklus hidup manusia yang besar tulisannya nih di sini bayi 1 gitu kamu ngelem jangan diam aja penggarisnya mana penggarisnya jangan lama-lama mau udah ada yang nempel tebat guntingnya itu pegangnya gini cara megang gunting itu gini ya nak gini lama-lama nggak usah lama-lama gitu nah ini contohnya ya mau guntingnya cepetan dah lanjut dan lagi kelompok ini apa tumbuh berbunga ini ya ini tumbuh muda ini biji ini tumbuh tunas ya berarti kelompok 4 sudah selesai kelompok 4 sudah selesai ya silakan mau berpresentasi dulu coba Pak Guru tanya yang lain udah selesai kelompok mana dulu yang udah selesai acungkan jari tangan 1 2 mana lagi kelompok butuh gunting untuk ngapain digunting langsung aja ditempel HPS-nya telurnya udah selesai tempel 1 telur 2 mana ayam 3 mana ini ayam dewasa mau digunting butuh gunting ya ini udah selesai kan mana lakbannya mana guntingnya udah mau digunting boleh ada yang lebih kecil lagi gambar ayamnya nak gambar ayamnya ada yang lebih kecil lagi kayaknya dewasa sama anak-anak kok lebih sama sih ini gambar apa ada yang lebih kecil nah ini mau digunting gini kan nah lanjutin gunting baru tempel
Siklus hidup apa itu? Nah, buat 1, 2, 3. Udah tempel. Mana lemnya? Bisa makanya. Bisa. Mama, lemnya udah belum? Cepetan guntingnya gantian. Sini pinjam ke kelompok ya. Ya, kelompok mana lagi yang udah selesai? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah acung. Ya, kelompok berapa lagi udah selesai? 3. 3 belum. 4 udah. Ayo, kelompok 3 cepetan. Guntingnya lama-lama sih, udah dikasih tahu guntingnya yang cepat. Ini berurut 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini mana muat? Berurut 1, 2. Kayak mana sih? Ini di sini 1, 2. Ya. Jangan nggak berurut, kan urutkan 2. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Habis anak-anak jadi apa? Yang ngapain pula di bawah? Ya dilanjutnya loh sayang. Baru 5. Baru apa? Apa? Tuh? Tua. Tuanya di mana tuanya? Di samping. Dah dilem yang bagus. Mau dilem apa dilakban biar cepat rak gitu. Tiga. Ya, udah selesai ya. Ini jangan ribut di sofa. Duduk. Bagus. Ini udah selesai. Sudah. Kelompok 4 udah tadi yang pertama ya. Kelompok 1 ya sudah. Pak Guru pun udah selesai. Baik, sekarang Pak Guru akan bertanya karena udah selesai semua kelompoknya. Pak Guru akan bertanya kelompok mana dulu yang mau berpresentasi, Nak? Mana? Saya, Pak. Ya, kelompok 4. Silakan aja anggota kelompokmu, Nak. Ya, silahkan. Letak di sini. Dah. Ya, tolong ya, kalau temennya sedang berpresentasi, yang lain sesuai kesepakatan kelas kita itu saling menghargai. Jangan cerita sayang, kamu presentasi ditengok kawannya. Ya, udah bisa dimulai? Udah bisa dimulai? Udah bisa diam duduknya? Perhatikan temennya berpresentasi, silakan dari kelompok 4. Ya, bentar ya, pakai mikrofon ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menceritakan presentasi. Pertama, biji. Presentasi apa, Nak? Presentasi tumbuhan cabai. Iya, presentasi tumbuhan cabai siklus hidup. Ya, siklus hidup pada tumbuhan cabai. Lanjut. Yang pertama, biji. Biji apa, Nak? Biji cabai. Ya, baru. Yang kedua, tumbuh Biji cabai. berkembang. Ya, lanjut. Tumbuh muda. Tumbuh muda. Ya, lanjut. Yang keempat, tumbuh bunga. Ya, mana bunganya, Nak? Kasih tunjuk kawannya, Nak. Nah, gitu. Baru Yang kelima, berbuah. berbuah. Mana buah cabenya, Nak? Oh iya, banyak ya. Nah, betul apa enggak?
Siklusnya. Urutannya betul apa enggak? Betul. Sekarang siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo. Tanya. Tanya ke cabai apa gitu. Tanya. Ayo. Ayo nak, dari kelompok 1 tanya. Tanya apa? Nggak ada yang bertanya. Pak Guru yang bertanya boleh? Boleh, Pak. Siklus hidup cabai itu ada berapa, nak? Ada 5, Pak. Ada 5, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Pintar ya. Ya, kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok berapa lagi yang mau tampil, dong? Kelompok 3 dulu, kelompok 3 silakan. Nanti kamu bertanya. Oh, bertanya yang Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasi siklus hidup manusia ya. dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Payah ya, payah megangnya. Ada deh Pak Guru tempel aja di dinding. Ya, sini, letak sini Pak Guru bantu nempel ya. Dah. Seharusnya kasih spidol itu, kasih spidol. Nah, ditulisin namanya. Ini, pegang spidolnya dikasih nak. Udahlah. Udah jangan beri ngadep ke kawanmu. Udah cukup nak. Udah ngadep ke kawanmu. Tunjuk. Gambarnya jangan dibelakangi sayang. Tengok gambarnya. Gambarnya. Ya. Dah yang lain. Silakan kelompok 3. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja nak, tadi kan udah salah. Balita, Ya. Remaja, dewasa, tua. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya apa enggak? Masa enggak ada yang mau bertanya? Tanyalah. Sampai saya. Ya, silakan. Apa jenis kelamin? Jenis kelaminnya di situ, maksudnya itu jenis kelamin pada fase pertumbuhan manusia yang ada di foto depan ya? Ya, Pak. Ya, coba. laki-laki. Ya, betul. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Oh iya, untuk kelompok 4 letak di depan aja lah biar nggak apa? Biar nggak penuh ya. Udah pegang aja. Nih, letak sini.
Dah. Ya. Udah aja. Dah. Ya, untuk berikutnya kelompok 2. Ya, maju. Ayo, cepat maju. Sini, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasi siklus hidup pada jagung. Yang pertama, biji jagung. Yang kedua, biji berkecambah. Ya, Ketiga, Tumbuh dewasa. Tumbuh muda. terus Tumbuh dewasa. terus Tumbuh berbuah. ya, tumbuh berbuah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Tanyalah. Masa nggak ada yang tanya? Tanyalah, nak. Udah paham semua itu siklus hidup jagung kira-kira? Saya Pak, Iya, silakan. berapa Jumlah. jumlah yang proses? Prosesnya berapa jumlah proses siklus hidup jagung? Kata si Abid. ada 7. Ada 7, Abid. Ada lagi yang mau bertanya? Tanyalah. Masa nggak tahu yang dimakan itu jagung yang mana gitu pada fase keberapa? Coba Pak Guriantanya boleh? Boleh. Pada fase keberapa jagung yang biasa kita konsumsi, kita makan? 7. Fase ke-7. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Letakkan di depan saja. Ya, silakan duduk. Mikrofon. Ya, berikutnya. Kelompok terakhir, kelompok 1. Mau ditempel di sini aja. Sini. Pak Guru bantu tempel sini, pasang. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Duh. Waduh. Pegang yang kuat, nak. Kelompok 1. Iya, pegang dulu kita. La la la. Udah, nak. Dah kasih. Ambil mikrofonnya, nak, pasang, nak. Udah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hewan dari Hidup. siklus hidup ayam. Ya, Yang pertama telur. agak ditonjok. Yang pertama telur. Ya, Yang kedua anak ayam. ya menetas jadi anak ayam baru. Yang ketiga ayam dewasa. Ya, tumbuh menjadi ayam dewasa.
Demikianlah presentasi Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. yang kami sampaikan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Siklus hidup ayam hutan dengan ayam kampung sama atau tidak? Kita kan tinggal di Provinsi Riau, masih banyak ayam hutan. Jadi si Dika itu bertanya, siklus hidup ayam hutan dan siklus hidup ayam kampung sama apa beda? Siklusnya. Ayo, sama apa berbeda? Yang jawab yang kelompok depan, sama apa berbeda, Nak? Beda. Berbeda. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, tadi kelompok 1 udah presentasi, kelompok 2 sudah presentasi, 3 dan 4 juga sudah, semua sudah berpresentasi. Jadi, sekarang Pak Guru ya akan bertanya sama kamu. Tapi sebelum Pak Guru bertanya, kita dengarkan dulu musiknya ya. Ya, sambil Nanda mendengarkan musik, ikutin arahan yang Pak Guru sampaikan. Kalau Pak Guru bilang tutup mata, Nanda menutup mata. Baik, yang pertama silakan duduk dengan rapi. Semua anak-anak duduk dengan rapi. Letakkan kedua tangan di paha. Tangan kanan, tangan kiri ada di atas paha Ananda semuanya. Duduk tenang, rapi dan pejamkan mata. Tarik nafas perlahan dari hidung. Tangannya tetap berada di atas paha. Tahan. Keluarkan dari hidung. Ulang kembali. Tarik napas dari hidung. Tahan. Keluarkan. Ya, rasakan. Ya, rasakan udara hangat yang keluar. Kemudian rasakan kenyamanan pada tubuh Ananda. Sekarang rasakan apa yang terasa pada tubuh Ananda semuanya. Rasakan tubuh yang terasa enak dan nyaman. Sekarang buka matanya dan tepuk tangan. Baik, dia cukup ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa sayang? Siklus hidup pada Ya, siklus hidup pada makhluk hidup. Jadi, tadi yang dipelajari tentang apa aja? Yang pertama apa? Siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan itu ada yang mengalami metamorfosis. metamorfosis itu dibagi menjadi 3. berapa? 2. Yang pertama? Iya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian, siklus hidup pada tumbuhan itu diawali pada apa dulu? Perkembangbiakan. Siklus hidup pada tumbuhan apa dulu? Dari apa dulu? Biji, betul. Kemudian yang terakhir, siklus hidup pada manusia itu ada berapa tahap? 5. Ada berapa? 5. Iya, itulah tadi ya kesimpulan materi pada pagi hari ini. Dan Pak Guru akan bertanya, bagaimana Ananda perasaannya setelah belajar sama Bapak? Senang. Senang. Siapa yang senang coba?
Alhamdulillah, tepuk tangan saya. Senang semuanya. Kok bisa sih senang belajar? Apa yang didapat? Apa? Coba satu-satu. Biar ketua kelompoknya aja lah ya, yang apa ya? Tadi kan udah belajar, kelompok 1, 2, 3 tugasnya beda-beda, belajar bersama udah. Apa yang kamu senang? Ya. Dapat ilmu apa sayang? Tentang apa? Dapat ilmu tentang? Pengetahuan IPAS. Iya, pengetahuan IPA terutama tentang siklus hidup apa tadi? Hewan. Si? Ayam. Iya, ayam. Coba, siapa lagi? Kenapa senang? Kenapa senang? Dapat apa sih? Karena mendapat ilmu Heeh. pengetahuan dari pelajaran IPAS. Iya, tentang apa aja? Tentang pelajaran siklus hidup Siklus hidup apa aja? jagung. Jagung, iya. Terus siapa lagi yang merasa senang? Banyak semua tadi merasa senang. Perwakilan kelompok aja. Kenapa merasa senang? Karena mendapatkan ilmu dari IPAS, siklus hidup dari manusia. Iya, betul. Satu siapa yang mau bicara di sini kelompok 4 perwakilan aja, nggak semua. Ada? Abid, lagi, ya. Merasa senang karena mendapatkan ilmu pengetahuan alam dan sosial dari Pengetahuan alam. siklus hidup tumbuhan. Ya, siklus hidup tumbuhan. Dan tadi kelompok 4 sudah mempraktikannya secara langsung, ya, secara langsung dengan melihatnya. Ya, itulah tadi pelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru akan kasih LKPD, kerjakan di rumah ya, tugas di rumah. Di sini ada lembar LKPD, tulis nama kamu, kelas 3A, beri nama pada tahap hidup hewan di bawah ini ya. Siklus hidupnya sapi. Siklus hidup sapi itu ada 3 di situ. Siklus 1 beri keterangan ya. Bapak bagikan satu-satu ya LKPD-nya ya. Silahkan disimpan. Setelah dapat satu-satu, kita akan berdoa dan berkemas. Yang sudah dapat, silakan berkemas. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan, nak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari materi ini, nak? Nggak ada? Iya, itu dibawa pulang untuk kerjaan di rumah karena waktunya besok kita nilai. Udah berkemas semuanya. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, silakan maju. Ya. Udah berkemas semua, udah selesai. Dimasukkan bukunya ke dalam tas. Masih ada yang di dalam meja? Oh, karena cuaca mendung ya, takut basah bukunya. Boleh dimasukkan ke laci, boleh? Dimasukkan ke laci, ya. Udah duduk semuanya sayang. Kita mau berdoa. Doa pulang ya. Kita mau baca doa ya. Silakan Arfian. Siap, gerak. Bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Ya, terima kasih Arfian sudah memimpin doa. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan untuk Arfian.